Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut she load. Should know say we know. Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang ditanyakan oleh sahabat The Brondol, bicara tentang penanaman kelapa sawit. Saya punya pertanyaan seperti ini. Saya punya satu hamparan tanah Pak Bendi, seluasnya hampir 3 hektar. Saya itu penasaran, saya itu pengen menanam bahwa dalam 3 hektar itu saya pengen mencoba 5 jenis varietas kecambah kelapa sawit yang bersertifikat. Sehingga nanti saya akan yang mana yang paling bagus maka akan saya gunakan untuk paling luas. Nah, pertanyaannya adalah 3 hektar mau ditanam oleh 5 varietas. Apakah boleh atau enggak sih Pak Pendi? Maka kali ini kita akan membahas berkaitan 2 hal yang perlu diperhatikan kepada para petani dan para planter semuanya, bicara tentang pencampuran varietas di dalam penanaman kelapa sawit. Varietas tertentu memiliki varietas kelapa sawit itu masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya, kemudian memiliki spesifikasi masing-masing, baik jumlah tandanya, tonase per hektar, ton per hektar per tahunnya, berapa pelepahnya, panjang pelepahnya, kemudian mulai panen perdana berapa, umur berapa, itu memiliki karakteristik masing-masing. Dan sekali lagi bahwa kecambah bersertifikat yang ada di Indonesia jumlahnya adalah sangat banyak sekali. Jadi 2 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ini 2 hal yang harus yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah spesifikasi panjang pelepah. Spesifikasi panjang pelepah ini perlu diperhatikan karena bahwa dengan panjang pelepah yang berbeda, maka jarak tanam berbeda. Ketika penanaman kelapa sawit dengan jarak tanam yang berbeda, maka penataannya juga harus berbeda, tidak boleh sama. Maka sebelum menanam jenis varietas tertentu, nggak ada salahnya bagi para petani yang mau melakukan mixer atau pencampuran di dalam penanaman kelapa sawit, maka harus tahu jarak tanamnya atau panjang pelepah yang berhubungan nanti dengan jarak tanamnya. Sebagai contoh seperti ini. Misalnya kita punya kelapa sawit, misalnya kita tanam seperti ini. Maka sebaiknya adalah misalnya ini jenisnya seperti ini. Satu hamparan misalnya ini adalah misalnya 3 hektar seperti ini. Ini misalnya jenis A. Kemudian mau dicampur dengan jenis B misalnya. Jenis B, maka B-nya harus di sini nih misalnya. Nah. Ini yang benar. Tapi jangan mencoba, karena walaupun dengan jarak tanam yang berbeda, seandainya misalnya ini adalah TN1 pelepah pendek, kemudian sana Jangambi pelepah panjang, maka tinggal kita setting walaupun mungkin mata 5-nya nggak ketemu sini dengan sini, tapi keduanya tidak saling berpengaruh. Apa jadinya ketika sistem tanam kita itu dirubah? Nah, misalnya ini pelepah pendek di sini, kemudian apa? Ini kemudian tengahnya pelepah panjang. Wayo, di sini pelepah panjang lagi. Nih, kemudian ini dirubah lagi. Nah, ini kemudian pelepah panjang seperti ini kan jadinya malah menjadi masalah gitu. Karena bahwa panjang pelepah antara misalnya ini pelepah pendek, misalnya salah satu varietasnya adalah TN1, kemudian sini Jangambi, akan jadi masalah. Bagusnya adalah dipisah. Seandainya kita memiliki luasan seperti ini, maka bisa saja di sini adalah misalnya TN1, di sini misalnya Sain 1, di sini misalnya SJ6, misalnya di sini kita BL7, di sini mau pakai misalnya Lame ya, Lame ini miliknya Sokvin misalnya, sah-sah saja.
Karena kita harus memperhitungkan jarak tanam yang sesuai dengan panjang pelepah yang ada. Jangan melakukan generalisasi tembak semuanya dengan ukuran yang sama. Karena dengan jarak tanam yang berbeda, itu juga akan menghasilkan populasi yang berbeda dan mengakomodir panjang pelepah yang berbeda. Itu yang harus dicatat oleh para petani semua. Maka tidak boleh dicampur. Maka sekali lagi bahwa di dalam spesifikasi panjang pelepah, sistem pengaturannya adalah dengan menggunakan misalnya memiliki luasan 3 hektar, maka dibagi menjadi bagian-bagian yang disesuaikan dengan jarak tanamnya. Sekali lagi, kalau dengan jarak tanam yang berbeda, maka kita harus mengorbankan mata 5 yang nanti tidak saling ketemu jika memang pancangnya ataupun jarak tanamnya beda-beda. Tapi tidak dibenarkan ketika kita menggunakan varietas campuran adalah dengan menggunakan satu jenis seling satu baris tidak disarankan. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Kalau terlalu lebar semuanya juga tidak efektif, tidak efisien di dalam penggunaan lahannya. Tapi begitu rapat tambah berantakan. Itu adalah di dalam konsep spesifikasi panjang pelepah. Alasan yang kedua, kita cerita tidak boleh yang nomor 2 adalah bicara tentang periode tumbuh. Pemilihan jenis varietas yang dipilih adalah bagaimana kita memilih varietas-varietas yang memiliki periode tumbuh yang hampir sama. Periode tumbuh ini berhubungan dengan panen perdana. Jangan sampai kita memilih di dalam jenis varietas yang terlalu terpaut jauh di spesifikasi panen perdananya. Karena selisih yang terpaut jauh juga nanti berbicara tentang pembungkahan juga berbeda pastinya. Maka para planter dan para petani semuanya wajib belajar berkaitan dengan panen perdananya berapa. Karena di dalam pemilihan bibit unggul rata-rata sekarang ada yang panen di usia 26 bulan setelah tanam, ada juga yang panen perdana di usia 32. Yang paling jauh ya. Jadi ini sangat menjadi masalah. Karena bahwa selain berpengaruh terhadap pertumbuhan di masing-masing misalnya saling penyerbukannya atau di panen perdananya, selain itu juga sangat berpengaruh terhadap pekerjaan nantinya perawatan. Karena bahwa dengan kastrasi yang berbeda, maka kondisi juga berbeda. Itu yang mungkin saya sampaikan di dalam penjelasan kali ini. Apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau menanam di dalam satu luasan dengan menggunakan beberapa varietas yang berbeda. Intinya adalah bagi para planter dan para petani semuanya, tanamlah kelapa sawit apapun varietasnya, yang penting bersertifikat, adalah belajar dulu spesifikasinya. Jangan pernah kita lari dari spesifikasi yang ada. Artinya adalah dengan spesifikasi yang kita ketahui itu, maka kita akan menanam dengan menggunakan jarak tanam yang pas pastinya, sesuai dengan spesifikasi panjang pelepah. Yang kedua adalah bicara tentang periode tumbuh. Walaupun sama-sama bersertifikat, kadang-kadang periode panennya berbeda-beda. Hal ini juga menjadi pengaruh yang cukup signifikan ketika kita perawatan, misalnya dalam melaksanakan kastrasi, pembungaan, saling penyerbukan dan sebagainya. Dan yang terpenting yang nomor 3, jikalau pengen mencampur, maka campurlah dengan menggunakan bagian per bagian. Sekali lagi, jika kita memiliki lahan seperti itu adalah kita bagi 3. Misalnya ini SJ6, BL7, ataupun misalnya Sain 2 misalnya, silakan saja. Tapi jangan diselang-seling seperti ini. Ini BL7, SJ6, Sain 1 misalnya. Wah, ini tambah berantakan. Ini yang menjadi masalah besar bagi tanaman kita ketika kita campur. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia. Dan salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.